pagi, jumpa kembali dalam Renungan Harian GMI Ebenezer. Untuk menempuh perjalanan 10 mil harus diawali dengan satu langkah. Demikian juga untuk menghasilkan buah yang lebat harus diawali dengan hal-hal yang kecil, menghasilkan sesuatu buah-buah kebenaran. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk pagi hari yang indah ini kami boleh merasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami terus berjuang untuk menghasilkan buah-buah kebenaran, sehingga buah yang kami hasilkan juga memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami, beri hikmat dan bijaksana untuk kami senantiasa melakukan kebenaran-kebenaran. Dan biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, kami rindu nama Tuhan juga dipermuliakan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Dari buahnya pohon itu dikenal. Bapak Ibu serta saudara-saudari, di daerah Sungai Lilin itu perkebunan kelapa sawit. Kebanyakan dari mereka hasil usahanya pertanian sawit. Lalu pohon sawit itu kalau dia punya bibit yang unggul, dia akan menghasilkan. Ada bibit yang sangat terkenal, yaitu jenis marihat. Dan ini bibit yang bisa didapatkan hanya dari Sumatera Utara atau daerah Medan. Mereka memproduksi bibit unggul marihat. Meskipun sekarang ini sudah banyak bibit-bibit unggul yang diproduksi oleh orang-orang pertanian, tapi marihat masih menjadi bibit yang paling unggul. Lalu karena bibit ini unggul, bibit ini juga mahal harganya. Selain mahal harganya juga sulit. Gak semua orang bisa membeli bibit. Lalu harus punya koneksi perusahaan-perusahaan yang mereka layani. Lalu ada juga orang yang menanam pohon sawit itu dengan bibit mariles. Mariles itu artinya pohon sawit yang buahnya jatuh di bawah pohon sawit, lalu mereka ambil, itu bisa jadi bibit. Pada awalnya tidak ada bedanya. Bibit marihat dan bibit mariles sama-sama jenis pohon sawit. Lalu sekilas pandang kita nggak bisa membedakan. Lalu untuk bisa membedakannya ketika dia ditanam dan menghasilkan buah. Dan buahnya inilah yang bisa dilihat dari pohonnya. Kalau pohon yang berkualitas, buahnya pasti menghasilkan yang luar biasa. Dan petani-petani sawit yang menanam pohon dengan bibit unggul marihat, mereka akan banyak memperoleh hasil. Nah, juga petani-petani yang menanam dengan harga murah bibit mariles, ada juga buah sawit, tapi tidak selebat buah yang hasilnya buah yang bagus atau pohon jenis bibit unggul. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, dari pohonnya kita bisa melihat, tapi dari buahnya kita semakin mengenal bagaimana pohon itu. Dan pohon atau bibit unggul pasti menghasilkan buah yang luar biasa. Nah, di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengatakan begini dalam Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Dan Yesus mengatakan ini tentang satu kebenaran. Bagaimana orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya di dalam Kristus memiliki satu perbedaan yang luar biasa. Lalu sepertinya hidup ini sama saja. Orang Kristen dan orang yang tidak Kristen, orang yang percaya dengan orang tidak percaya, orang yang percaya Allah dan orang yang tidak percaya Allah, orang-orang ateis atau punya kepercayaan lain, sepertinya sama.
Lalu bagaimana kita bisa melihat dari hasilnya, dari buahnya? Kalau pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon itu bibit unggul, pasti buahnya juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, jika kehidupan kekristenan kita, pokok anggur itu, pokok pohon anggur yang benar itu adalah Yesus Kristus. Dan pokok pohon kita juga adalah Yesus Kristus. Lalu orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, Tuhan Yesus lebih memperjelas, kalau orang yang baik, sesuatu apapun keluar satu yang baik. Tapi kalau orang yang tidak baik, apapun yang dia keluarkan juga tidak baik. Nah, ini hasilnya. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, perjuangan hidup kita. Banyak orang Kristen KTP, banyak orang Kristen hanya covernya saja, tapi dalamnya bukan hidup orang Kristen. Nah, yang kita inginkan, hidup kita sebagai orang Kristen bukan hanya covernya saja, tapi isinya juga. Sehingga hidup kita semakin hari menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik itu yang bagaimana? Sesuatu yang memuliakan Tuhan, sesuatu yang meninggikan nama Tuhan, dan sesuatu yang membesarkan nama Tuhan. Melalui hidup kita, banyak orang akan bertanya, siapa Tuhanmu? Melalui pekerjaan kita, orang akan bertanya, siapa Allahmu? Melalui tingkah laku kita, orang akan bertanya, siapa juru selamatmu? Hidup kita harus memancarkan sinar terang Tuhan, dimanapun menjadi terang, dimanapun menjadi garam. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan menghasilkan buah yang baik. Dari buahnya lah satu pohon akan bisa dilihat. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Iman percaya kita, kalau kita betul-betul orang Kristen yang tekun, rajin berdoa, membaca Alkitab, iman kita terus bertumbuh, maka kita juga akan terlihat dari situasi keadaan apapun. Tidak ada keluhan, tidak ada sesuatu yang mempermalukan nama Tuhan. Justru dalam situasi keadaan apapun, kita tetap memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, dari buahnya pohon itu dikenal. Dan pohon kita adalah Yesus Kristus. Tuhanlah Allah kita, dan Yesus Kristuslah pokok anggur, pokok pohon yang benar. Kita harus terus belajar dan bersandar kepada Tuhan, sehingga segala hal yang kita lakukan dapat menghasilkan buah yang semakin membesarkan nama Tuhan. Ini perjuangan kita, dan mari kita berjuang bersama dengan Kristus. Kita berdoa. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Engkau juga memperlihatkan anugerah-Mu Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Semakin hari kami semakin mengenal Tuhan. Dan ketika kami mengenal Tuhan, ada satu kerinduan untuk kami tetap menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Tuhan, perlengkapi kami, beri hikmat dan bijaksana, supaya dalam hidup kami berarti bagi orang lain. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
mencari